Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tentunya kenikmatan-kenikmatan ini harus betul-betul kita menjaganya. Dengan cara apa kita menjaga nikmat-nikmat Allah agar bisa tetap kita miliki, kita rasakan, tidak hilang dari kita, yaitu adalah dengan cara bersyukur kepada Allah, mempergunakannya sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara kita di dalam menjaga nikmat Allah agar tidak hilang. Jadi kalau kita tidak mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, maka jangan salahkan ketika kenikmatan itu Allah cabut kembali. Karena apa? Karena kita tidak amanah. Semoga sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, termasuk majelis ilmu yang sedang kita laksanakan dalam kesempatan kali ini, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna dan cakupan dari ibadah. Jadi kita sudah menjelaskan tentang apa makna daripada ibadah itu sendiri dan cakupan daripada ibadah. Maka ini menjadi materi yang sangat penting yang harus terus kita ulang-ulang, karena inilah yang menentukan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita bisa memahami makna ibadah dengan baik, memahami cakupan ibadah itu sampai mana saja, maka ibadah yang kita lakukan akan baik. Sebaliknya, kalau pemahaman kita tentang makna ibadah, cakupan ibadah itu sempit, maka sempit pula pahala ibadah yang kita lakukan. Baik, kita ingin ulang sedikit agar pembahasan kita tersambung. Jadi para ulama, dari sekian banyak pengertian ibadah yang disampaikan oleh para ulama, maka satu pengertian ibadah inilah yang disepakati oleh para ulama mencakup, bisa mencakup makna ibadah. Apa itu? Yaitu adalah al-ibadah ia ismun jami'un
bikulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah. Makna daripada ibadah itu adalah segala sebutan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi makan kita itu yang awalnya sifatnya adalah mubah, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Tapi kalau tidak kita niatkan untuk ibadah, maka dia tidak bernilai ibadah. Dan begitu pula hal-hal yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Tidak sekedar ibadah mahdhah. Ya. Tidak sekedar, jadi ibadah itu jamaah sekalian tidak terbatas pada ibadah yang sifatnya mahdhah. Apa itu ibadah yang sifatnya mahdhah? Jamaah sekalian, yaitu ibadah-ibadah yang memiliki ritual khusus. Ya. Jadi tata cara khusus seperti sholat, ya, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, ya, dan seterusnya sampai ya salat. Itu memiliki ritual khusus, tata cara khusus. Begitu pula puasa, begitu pula haji, umrah, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah. Dan ada juga, ya, jangan sampai kita memahami ibadah hanya pada ibadah mahdhah saja. Selain ibadah mahdhah ataupun yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, maka ini bisa kita jadikan sebagai bernilai ibadah. Aktivitas-aktivitas selain ibadah, ya, yang mahdhah itu tadi bisa kita nilaikan dengan sebagai sebuah ibadah. Contohnya tadi, ya, makan kita, minum kita, ya, jalan kita, dan lain sebagainya, itu bisa kita nilaikan dengan nilai ibadah. Baik, ini sekali lagi menguatkan tentang makna ibadah. Sehingga cakupannya sangat luas sekali. Segala hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna ibadah yang harus kita kuatkan kembali, sehingga dari sini kita paham 24 jam yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam itu harus kita upayakan bernilai ibadah. Kalau sekedar ibadah-ibadah mahdhah saja, sholat saja, dan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya, kita hanya mungkin menggunakan berapa jam saja. Ya. Katakanlah dalam sehari kita menggunakan ibadah untuk ibadah mahdhah itu 4 jam. 4 jam. 20 jam yang lainnya untuk apa? Kalau kita tidak pergunakan untuk ibadah, artinya aktivitas kita selama 20 jam sisanya itu kita tidak niatkan untuk ibadah, sayang sekali, rugi sekali kita. Maaf sekali. Maka ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita niatkan untuk mendapat ridho cinta dari Allah, dan begitu pula yang sifatnya perkataan maupun perbuatan, yang sifatnya batin maupun lahir, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka
Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah ringkasan dari pembahasan kita sebelumnya. Selanjutnya poin juga dalam masalah ibadah yang ditekankan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Fauzan itu adalah tentang hal-hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai ibadah kita ini tidak lurus. Ibadah kita ini tidak lurus. Artinya adalah kita harus mewaspadai hal-hal yang membuat ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena para ulama menyebutkan sifat karakter utama daripada ibadah itu adalah bersifat tauqifiyah. Ya. Jadi sifat daripada ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah mahdhah, maka sifatnya itu adalah tauqifiyah. Apa makna daripada tauqifiyah? Yaitu adalah ibadah-ibadah ini dibangun di atas sebuah dalil. Artinya adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sifatnya adalah, istilah mudahnya adalah paketan. Paketan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah ataupun paketan itu tadi, artinya ya tidak ada suatu bentuk ibadah apapun ya, yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran, ya, dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ibadah yang Allah syariatkan itu pasti berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, tidak ada yang tidak keluar dari itu. Tidak ada yang tidak disyariatkan. Ya, tidak ada satu ibadah yang disyariatkan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada seseorang yang beribadah hanya berdasarkan keinginan dia saja. Misalnya seseorang mau ibadah, saya intinya mau ibadah. Kemudian dia buat sendiri, ya. Dia buat sendiri. Maka ini tidak bisa disebut dengan ibadah. Karena sekali lagi sifat utama, karakter utama daripada ibadah itu adalah tauqifiyah, ya, yaitu diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi ibadah tidak bisa hanya berdasarkan seseorang itu ingin ibadah kemudian bisa dibuat sendiri, nggak bisa. Ya. Maka konsekuensinya adalah kalau ibadah itu dibuat sendiri, maka itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang benar di dalam kita beribadah kepada Allah yaitu adalah sikap pertama. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 112, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqamahlah engkau, ya, sebagaimana diperintahkan untuk, ya, ibadah-ibadah yang diperintahkan. Ya. Kemudian dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Jadi Allah Ta'ala melarang kita untuk melampaui batas di dalam ibadah. Maksudnya bagaimana melampaui batas di dalam ibadah? Yaitu adalah melakukan dua sikap ekstrim. Ya, melakukan dua sikap ekstrim di dalam ibadah. Apa kedua sifat ekstrim di dalam ibadah? Meremehkan ataupun ya, berlebih-lebihan. Ini adalah dua sikap ekstrim di dalam ibadah yang menunjukkan seseorang itu ya, tidak bersifat istiqomah. Jadi makna istiqomah sekali lagi jamaah sekalian bukan sekedar seseorang itu tetap teguh di dalam sebuah prinsip, sebuah nilai. Makna istiqomah itu di antara makna yang lainnya adalah ketika seseorang tetap ya ataupun bisa berada di jalan pertengahan di dalam ibadah kepada Allah. Makna istiqomah. Makna istiqomah. Sehingga kita harus berhati-hati waspada untuk memiliki dua sikap ekstrim di dalam ibadah, yaitu berlebih-lebihan ataupun meremehkan. Berlebih-lebihan bisa jadi dalam bentuk karena saking semangatnya dia di dalam ibadah, maka ya dia tambah-tambahi, dia tambah-tambahi. Saking semangatnya dalam sholat subuh ditambah, wah tidak cukup 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, ini berlebih-lebihan, meremehkan. Artinya sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah dan Rasulnya itu coba untuk dikurang-kurangi bisa, ditunda-tunda bisa. Ini adalah sikap meremehkan. Sikap meremehkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini poin tentang upaya kita untuk menjaga ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah dengan kita memahami sifat ataupun karakter daripada ibadah itu sendiri yang sifatnya adalah tauqifiyah, paketan dari Allah, kemudian cara kita menjaganya, yaitu adalah dengan sikap pertengahan itu tadi, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga ini poin-poin yang akan kita bahas setelah kita memahami makna ibadah dan cakupannya ini adalah poin-poin tentang bagaimana cara kita agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, agar ibadah yang kita lakukan itu bisa bertahan lama, ya, maka metode-metodenya, cara-caranya akan kita jelaskan pada pembahasan ini. Maka yang pertama tadi kita mengetahui karakter daripada ibadah itu sendiri, kemudian memiliki sikap pertengahan di dalam ibadah, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Sebagaimana kisah tentang 3 orang yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih ibadah Rasulullah itu? Mereka ingin meminta motivasi dengan cara mengetahui bagaimana kondisi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya. Maka setelah diceritakan bagaimana ibadah Rasulullah itu, maka membuat ketiga orang ini bersemangat. Namun semangatnya ya tidak diatur oleh ilmu. Jadi maka pentingnya ibadah itu berdasarkan ilmu. Ya, ibadah itu berdasarkan ilmu.
bukan sekedar berdasarkan semangat semata. Ketiga orang ini mau beribadah hanya bermodalkan semangat. Semangat bagus kalau dibarengi, dituntun, dikawal oleh ilmu. Tapi kalau sekedar semangat saja dalam ibadah ini akan menyebabkan seseorang tadi memiliki sikap ekstrim, memiliki sikap ekstrim. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka ketika Rasulullah akan membuat ketiga orang tersebut menyatakan kalau Rasulullah saja ibadahnya seperti ini, ya, sesemangat ini, ya, sekuat ini, maka saya harus lebih semangat lagi. Maka ketiga orang itu memutuskan untuk saya akan berpuasa dan tidak pernah dan tidak akan berbuka. Saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Dan saya tidak akan, yang ketiga adalah saya tidak akan menikah untuk fokus. Ketika Rasulullah mendengar laporan dari istrinya tentang ketiga orang ini, maka apakah Rasulullah senang? Tidak. Dan ini mereka semangat ibadah. Apakah Rasulullah senang? Tidak. Justru Rasulullah marah, murka dengan mengatakan, "Ama ana fa'asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa." Aku itu orang yang paling bertakwa dari ketiga orang tersebut. Orang yang paling soleh di antara ketiga orang tersebut. Namun, ya, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku juga istirahat. Dan aku juga, ya, menikah. Maka Rasulullah menyebutkan, "Faman raghiba an sunnati falaysa." Barang siapa yang membenci. Jadi Rasulullah mengkategorikan, ya, orang yang beribadah tanpa ilmu tadi, ya, itu sebagai perbuatan yang membenci sunnah Rasulullah. Membenci sunnah Rasulullah. Maka barang siapa yang membenci sunnah kata Rasulullah, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golongan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita harus memahami betul di dalam masalah ibadah. Ya, karakter daripada ibadah tauhidiyah dan seterusnya. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, poin yang kedua yang harus kita pahami dalam masalah ibadah ini adalah tentang rukun-rukun daripada ibadah itu. Ya, tentang rukun-rukun daripada ibadah itu. Setiap ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ibadah-ibadah yang lainnya, maka pasti memiliki rukun. Ya, pasti memiliki rukun. Rukun maknanya adalah penyangga, pilar-pilar, di mana ibarat sebuah bangunan. Kalau bangunan itu tidak memiliki pilar, rukun, tiang, maka bangunan tersebut akan mudah runtuh, hancur. Sama juga ibadah, masing-masing ibadah memiliki rukun-rukun. Maka ketika rukun-rukun ini tidak dijaga, tidak dilaksanakan, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah ibadah secara umum pun, ibadah secara umum pun itu memiliki rukun-rukun. Maka rukun-rukun ini harus kita hadirkan dalam setiap ibadah kita. Harus kita gunakan dalam setiap ibadah kita. Jika tidak, maka ibadah kita tidak akan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rukun-rukun ibadah itu jemaah sekalian? Maka rukun-rukun ibadah itu ada 3. Rukun-rukun ibadah yang akan menguatkan ibadah kita, yang akan menguatkan ibadah kita. Kapan kita, bagaimana caranya ibadah kita itu akan bisa kita lakukan dengan bersemangat, kita lakukan dengan istiqomah, kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Maka kuncinya adalah kita hadirkan ketiga rukun ibadah dalam setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Itu adalah cara agar ibadah yang kita lakukan itu ada semangat, ada nilainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, apa ketiga rukun ibadah itu? Yang pertama adalah al-hub, yaitu cinta, rasa cinta. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga ar-raja, yaitu adalah rasa harap kita. Ini adalah ketiga rukun ibadah yang harus bersama-sama kita jaga, kita hadirkan, kita bangun dalam setiap bangunan ibadah. Kita tahu membangun bangunan ibadah sholat kita. Maka sholat kita ini dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau ingin baik, kalau ingin diterima oleh Allah, kalau ingin ada pahalanya, maka hendaknya kita hadirkan rasa cinta kita, rasa khauf kita, dan rasa roja kita dalam setiap ibadah yang kita. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencoba untuk menjelaskan ketiga rukun ibadah ini sehingga betul-betul kita memahaminya dengan baik. Yang pertama adalah al-hub. Yang pertama, rukun ibadah yang pertama yaitu adalah al-hub, yaitu adalah rasa cinta. Bagaimana kita menghadirkan rasa cinta di dalam setiap ibadah kita? Dalam setiap ibadah kita, jemaah sekalian, maka seorang hamba kalau dia beribadah tanpa rasa cinta kepada Allah, maka itu adalah ibadah yang dusta. Ibadah yang dusta. Mengapa demikian jemaah sekalian? Apa dampaknya ketika seseorang beribadah kepada Allah tanpa menghadirkan rasa cinta? Tanpa menghadirkan rasa cinta. Maka yang terjadi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah tanpa adanya rasa cinta, maka dia tidak akan mau melakukan pengorbanan. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu artinya apa jemaah sekalian? Kalau seseorang beribadah kepada Allah tanpa adanya rasa cinta, maka dia tidak akan melakukan pengorbanan dalam ibadah ini. Mengaku cinta kepada Allah, tapi
tapi cintanya dusta, ya, tapi cintanya dusta, maka ini tidak akan menghasilkan sebuah ibadah yang berkualitas, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka beribadah, mengaku beribadah, namun ya, namun tidak didasari dengan kecintaan. Bahkan mereka mengaku mencintai, ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kecintaan ini adalah dusta. Jadi kalau seseorang, ya, ibadahnya itu didasari, dikuatkan dengan sebuah kecintaan, ya, sebuah kecintaan, maka dia akan menjalankan daripada konsekuensi daripada rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia misalnya beribadah kepada Allah, ya, didasari dengan rasa cinta kepada Allah, ya, maka ketika Allah perintahkan dia untuk membuktikan rasa cintanya, ya, salah satu sebagaimana yang Allah firmankan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya, ikutilah Rasulullah. Jika kalian cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutilah Rasul. Maka orang yang ibadahnya disertai dengan rasa cinta ini, maka dia akan mengikuti perintah Rasulullah SAW, aturan Rasulullah di dalam ibadah. Itu adalah hasil ketika seseorang beribadah dengan rasa cinta yang tulus. Beribadah dengan cinta yang tulus. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau ibadah itu tidak didasari dengan rasa cinta yang tulus, maka itu akan terjadi sebagaimana ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka mengaku cinta kepada Allah, namun ketika Allah, ya, tantang untuk membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah, mereka tidak siap. Mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak cinta terhadap para rasul yang Allah utus. Ini kaum Yahudi. Ya. Mereka mengaku, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah, ya, anak-anak Allah dan kecintaan. Tapi ketika Allah memutus utusan Allah kepada mereka, justru mereka musuh, justru mereka bunuh, justru mereka sakiti. Ini adalah kaum Yahudi, jemaah sekalian. Apakah jujur betul rasa cinta mereka kepada Allah? Ya. Baik. Begitu pula kaum Nasrani. Ya. Begitu pula kaum Nasrani. Ya. Mereka mengaku cinta kepada Allah, namun ketika mereka Allah minta mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mereka juga tidak bisa membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini penjelasan tentang rasa cinta kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan begitu pula kita masuk di dalam pembahasan khauf dan raja, tingkatan seseorang itu bisa beribadah kepada Allah dengan baik, itu adalah ketika seseorang, tingkatannya adalah seseorang itu bisa beribadah kepada Allah dengan istiqamah, ya, dengan istiqamah, yaitu adalah mulai dari menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ibadah, ibadahnya. Kalau seseorang memiliki rasa cinta, ya, senang di dalam ibadah, jadi seseorang, jamaah sekalian, ada yang dahulu malas sholat,
malas sholat. Namun ya, dia senantiasa melatih dirinya untuk ibadah kepada Allah. Sholat, dia paksa dirinya untuk melaksanakan ibadah. Sedikit demi sedikit, terus dia lakukan, dia paksa dirinya, sebagaimana ungkapan salah seorang ulama, ya, ungkapan salah seorang ulama, dahulu aku itu sholat malam selama 20 tahun dalam keadaan terpaksa. Berat. Dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan berat. Tapi aku senantiasa melakukan. Hingga pada akhirnya setelah 20 tahun, ya, 20 tahun berikutnya aku bisa merasakan, ya, kecintaan, senang di dalam melaksanakan sholat. Itu artinya apa jemaah sekalian? Untuk bisa mendapatkan rasa cinta di dalam ibadah, senang di dalam ibadah, itu terkadang kita harus memulainya dengan sebuah paksaan terlebih dahulu. Ya? Sebuah paksaan terlebih dahulu. Dipaksa dan dipaksa untuk beribadah, malas untuk sholat paksa, malas untuk infak paksa, malas untuk baca Al-Quran paksa. Hasil daripada sebuah paksaan-paksaan, ya, latihan-latihan itu menghasilkan sebuah rasa cinta, ya, sebuah rasa cinta. Baik, sehingga pada akhirnya dia senang untuk melakukan ibadah tersebut, enjoy dia di dalam melakukan ibadah tersebut. Ketika seseorang sudah, ya, mulai dari tangga pertama paksaan di dalam ibadah, dia berhasil naik ke tangga berikutnya, yaitu adalah senang di dalam ibadah. Perhatikan jamaah sekalian, kalau seseorang itu sudah senang untuk ibadah, maka akan melahirkan rasa rindu, syauq di dalam ibadah. Seseorang kalau sudah merasakan nyamannya, indahnya, senangnya di dalam, ya, pernah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, bisa merasakan nikmatnya, ya, nikmatnya di dalam beribadah, melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka dia akan tumbuh rasa rindu kembali melakukan ibadah tersebut. Betul nggak? Kita yang pernah umrah ataupun haji, pasti ketika ditanya mau nggak umrah lagi, mau nggak haji lagi, maka jawaban kita adalah mau. Karena apa? Karena kita sudah merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, maka ini adalah titik di mana seseorang itu, ketika seseorang memiliki sifat rasa cinta di dalam ibadahnya, maka akan menghasilkan sebuah rasa, yaitu adalah rasa rindu untuk melakukan ibadah itu pada waktu-waktu berikutnya. Ini pentingnya kita menghadirkan rasa cinta di dalam setiap ibadah. Kemudian pilar berikutnya, rukun berikutnya daripada ibadah, yaitu adalah al-khauf, yaitu rasa takut, dan ar-raja, yaitu adalah rasa pengharap. Rasa pengharap. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beribadah dengan rasa takut kepada Allah, yaitu adalah rasa takut kita, ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kalau, ya, didasarkan rasa takut kita terhadap hukuman Allah, maka ibadah kita akan ada nilainya, akan ada semangatnya, ya, akan ada energinya. Sebaliknya, ya,
Kalau seseorang itu ibadah tanpa ada rasa takut, ya, maka ibadahnya itu akan menghasilkan ya, menghasilkan peremehan-peremehan itu tadi, ya, peremehan-peremehan itu. Dan begitu pula, ya, yang kedua adalah sikap ataupun sifat ar-raja, yaitu adalah mengharap. Kita mengharap kepada Allah dalam ibadah kita berupa balasan pahala dari Allah Subhanahu. Maka para ulama menyebutkan antara al-khauf wal raja, ya, antara al-khauf wal raja itu ibarat, ya, kata para ulama di sini, menyebutkan ini perkataan Wahab bin Munabbih. Beliau menyebutkan ar-raja qaidun, ya, sifat raja itu ibarat penuntut ataupun pemimpin, ya. Sedangkan al-khauf, ya, itu adalah sa'id, ya, yang akan mengiringi seseorang, yang akan menuntun seseorang. Artinya jemaah sekalian, kedua sifat ini al-khauf wal raja, ya, al-khauf wal raja ini tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang itu ibadah tanpa adanya rasa khauf, ya, rasa takut, jamaah sekalian, maka yang terjadi adalah apa? Seseorang kalau misalnya dia tidak ada rasa takut yang dia hadirkan dalam ibadahnya, ketika dia bermaksiat, maka dia tidak akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita waspadai. Kalau seseorang di dalam ibadahnya tidak dia hadirkan rasa khauf kepada Allah, maka dia akan melakukan peremehan-peremehan. Dan begitu pula kalau seseorang di dalam ibadahnya, ya, tidak menghadirkan rasa raja, sikap raja, sifat raja, pengharapan kepada Allah, maka yang terjadi apa, jemaah sekalian? Yang terjadi adalah seseorang akan meremehkan juga, ya, kalau sifat harapan seseorang itu lebih dominan, ya, maka ini yang akan membuat seseorang itu juga melakukan peremehan. Tenang, dia berbuat maksiat kepada Allah, kemudian dia menganggap bahwasannya pengharapannya kepada Allah itu berlebih-lebihan. Allah itu kan Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya. Maka masa sih Allah akan menghukum hamba-hambanya dan lain sebagainya, ya, maka ini adalah berangkat dari sifat pengharapan yang berlebih-lebihan. Ya, sama juga, ya, rasa takut yang berlebih-lebihan juga akan menghasilkan sifat yang buruk juga. Ya. Seseorang sebagaimana kelompok-kelompok yang ekstrim, ataupun kelompok takfiri. Kelompok apa, Pak? Takfiri. Ya. Kalau zaman sekarang kita membahasakannya yang mudah adalah kelompok takfiri. Kalau zaman dahulu itu lebih kepada kelompok khawarij, ya, kelompok khawarij ataupun kelompok takfiri. Bagaimana sifat mereka ini? Di dalam mereka menyikapi
orang-orang yang berbuat dosa, maka mereka bersikap ekstrim. Kalau kalau pemahaman kelompok takfiri ini adalah kalau seseorang itu berbuat dosa besar, maka ya seorang muslim yang berbuat dosa besar, maka konsekuensinya adalah dia keluar dari Islam, ya, dan di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam neraka, ya, masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ini apa yang melatar belakangi mereka memiliki pemahaman seperti ini? Latar belakangnya adalah rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Jadi mereka sangat takut sekali untuk berbuat maksiat kepada Allah. Saking besarnya rasa takut mereka, ya, kepada Allah yang berlebih-lebihan itu tadi membuat mereka, kalau ada orang yang bermaksiat sedikit saja, maka akan membuat mereka keluar dari Islam. Ini ketika sifat khauf dan raja itu lebih. Ya. Kalau meremehkan juga sama, ya. Kalau meremehkan dalam masalah khauf itu tadi, ya, dalam masalah khauf itu tadi, ya, dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia bermaksiat, ya, sesukanya, ya. Dia bermaksiat sesukanya, ya. Kemudian ketika seseorang meremehkan dalam masalah rojaknya, pengharapannya kepada Allah, ya, maka ketika dia berbuat maksiat misalnya, maka dia kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini ketika rasa pengharapannya kepada Allah itu rendah. Rasa pengharapannya kepada Allah itu rendah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita perhatikan terhadap ketiga rukun ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan ketiga rukun ini dalam setiap ibadah kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Artinya berada di pertengahan, ya. Artinya tidak meremehkan dan juga tidak berlebih-lebihan ataupun menghilangkannya sama sekali, ya. Maka kita sudah sebutkan tadi contoh dampak ketika ibadah itu kosong daripada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, mereka beribadah ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, ya. Dan Allah lah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ibadah, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, ya. Namun wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Itu artinya apa jemaah sekalian? Orang munafik saja ibadah. Kalau sekedar sholat saja, ya, orang munafik itu juga sholat. Kalau sekedar baca Al-Quran, orang munafik itu baca Al-Quran. Namun bedanya apa dengan orang-orang beriman? Mereka tidak memiliki ketiga rukun ini di dalam setiap ibadah mereka. Apakah mereka beribadah itu dengan rasa cinta kepada Allah? Dengan rasa cinta kepada Rasulullah? Apakah mereka ibadah itu karena takut terhadap siksa Allah? Tidak. Apakah mereka ibadah itu mengharapkan pahala dari Allah? Tidak. Ya. Maka ini sekali lagi ketika kita menghadirkan ketiga rukun ini dalam ibadah kita, maka kita telah membedakan antara diri kita dengan orang-orang munafik. Membedakan antara ibadah kita dengan ibadahnya orang munafik. Dan begitu pula membedakan antara ibadah kita dengan ibadahnya orang-orang
Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, sama juga tadi Allah menyebutkan ini tentang masalah mencintai, ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka. Ya, kita akan mendapati orang-orang yang membuat tandingan-tandingan selain patung, ya, matahari, ya, bulan, dijadikan sesembahan-sesembahan tandingan selain Allah. Kemudian sifatnya apa? Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai, ya, mencintai Allah. Artinya mereka menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu. Ya. Maka sekali lagi, ini bukan rasa cinta yang benar di dalam ibadah kepada Allah. Allah menyebutkan, ya, salatul man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 perkara yang ketika kita melakukannya maka kita akan merasakan nikmatnya keimanan kepada Allah. Apa itu? Salah satunya adalah ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwa. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain. Jadi makna kecintaan kita di dalam ibadah itu adalah menempatkan Allah dan Rasulnya, ya, menempatkan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita terhadap selain. Ya. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, wa akhwatukum, ya, dan seterusnya, ya. Ahabba ilai, bagaimana, ya, jika Qul in kana aba'ukum, apabila orang tua kalian, ya, anak-anak kalian, kemudian kendaraan kalian dan seterusnya, ya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka ini Allah memberikan ancaman di sini. Allah memberikan ancaman di sini. Jadi makna, sekali lagi, makna kecintaan kita terhadap kepada Allah di dalam ibadah kita yaitu adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, harta kita. Barulah itu yang disebut dengan kecintaan yang sebenarnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan kita tentang 2 poin, ya, untuk membuat ibadah kita itu baik dan benar diterima oleh Allah. Yang pertama adalah kita memahami makna ibadah, ya, karakter daripada ibadah yang sifatnya tauqifiyah, dan kita berusaha untuk menjadi umat yang pertengahan, tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Dan yang kedua, ya, hendaknya kita kuatkan ibadah kita itu dengan rukun-rukun ibadah yang 3 tadi, yaitu adalah al-hub, rasa cinta, ar-raja, rasa harap, dan al-khauf, rasa. Ini yang harus kita hadirkan dalam setiap ibadah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan maka kami silakan. Pada jemaah online yang ingin bertanya, dipersilakan untuk komen. Ya. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mic-nya.
Iya, saya bukan Indonesia. Aku memang humanis. Tapi yang terbesar selanjutnya adalah pemahaman. Jadi seperti saya jelaskan, ada orang-orang yang pertama sebelum kita masuk ke program kerja, kita mengatakan bahwa orang ini ibadah itu harus sesuai dengan usahanya. Ini sempat menjadi polemik juga. Mungkin kita familiar dengan program ini, tapi bukan program yang terlalu susah. Tapi ada saudara-saudara kita yang karena terlalu semangat mengartikan benar-benar sesuatu dengan sesuai contoh, itu dianggap tidak ada yang integrasi. Padahal ini dibahas kegagalan ini berat untuk memaksakan negara diri sendiri. Nah, bagaimana ini kita menghadapi rekan-rekan kita yang seperti ini? Karena kita bukan hanya contohnya kita yang baru-baru ini aja, ketika saudara-saudara kita kolektif yang semangat-semangatnya berjuang dan beberapa kita buat bahagia ya, perlawanan yang ini mereka malah melemahkan dan mengatakan macam-macam dan sebagainya. Padahal mereka tidak tahu sejarahnya karena Rasul pun mencontohkan boleh kita berbahagia itu suatu kemenangan atas orang-orang. Bagaimana juga? Jadi ada orang-orang yang pemikirannya ini, pemahamannya ini sangat ekstrim dan juga harus benar-benar sesuai contoh dan juga pemahaman mereka ini dan mereka mengubahkan Ustaz. Saya belajar dulu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul bahwa para ulama menyebutkan ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, inna sihhatal fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'amaha 'ala 'abdihi bal ma u'tiya 'abdun ba'da al-islami afdal wa ajalla minhuma bal huma saqa al-islam wakiyamu alaihim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menjelaskan sesungguhnya benarnya pemahaman kita, ya, benarnya pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Islam, kemudian baiknya niat kita, ya, jujurnya niat kita untuk melakukan sebuah amalan, ya, itu merupakan min a'zami ni'amillah, termasuk nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang. Bahkan beliau menyebutkan ma'u'tiya 'abdun ba'da islami, tidaklah seorang hamba itu, ya, tidak ada nikmat yang paling besar, ya, yang Allah berikan, yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam daripada kedua hal ini. Jadi baiknya pemahaman kita terhadap Islam, kemudian jujurnya niat kita di dalam ibadah, itu merupakan nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam. Ini merupakan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Artinya jemaah sekalian, ini menjadi panduan bagi kita untuk berupaya memperbaiki pemahaman kita, ya, memperbaiki pemahaman kita.
Itu. Kemudian yang kedua, masalah contoh one day one juice. Ini adalah metode, ya, metode di dalam kita beribadah. Artinya ketetapan-ketetapan, ya, di dalam beribadah itu sudah ada yang sudah Allah tetapkan. Kalau sudah Allah tetapkan, maka kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh merubah-rubahnya, ya, ataupun menambah-nambahkannya. Adapun dari segi metode, ya, metode untuk ibadah dan lain sebagainya yang Allah luaskan, ya, yang Allah luaskan, maka jangan sampai kita mempersempit. Maka kaidahnya itu adalah idza dhaqal amru ittasa'. Apabila sesuatu perkara itu sempit, maka luaskanlah. Dan, ya, wa idza ittasa'a dhaqa, apabila sesuatu itu luas, ya, maka tersempit. Artinya apa yang disebutkan? Sesuatu yang sudah Allah lapangkan, artinya kita boleh berkreasi di dalamnya, ya, maka berkreasilah. Artinya di sana tidak ada larangan. Namun pada sesuatu yang sudah Allah tetapkan, misalnya ibadah sholat, sudah Allah jelaskan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya sudah, jangan sampai kita berkreasi di dalamnya. Berkreasi di dalamnya. Namun pada ibadah-ibadah yang Allah lapangkan, ya, kita boleh berkreasi, maka silahkan. Termasuk di dalamnya adalah membuat target-target dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Baik, karena itu sifatnya adalah wasail, ya, ataupun sarana-sarana. Dan para sahabat juga itu mereka membuat hal-hal yang semisal, ya, mereka itu membaca surat, ya, dalam menghatamkan Al-Quran itu ada metodenya juga, ya, ada membaca dalam waktu sekian itu dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah, ya, Ali Imran dan seterusnya. Kemudian pada waktu berikutnya dari surat sekian sampai surat sekian. Karena surat-surat dalam Al-Quran itu setidaknya terbagi menjadi 3, ya. Salah, ada yang surat-surat panjang, kemudian surat-surat yang pertengahan, dan ada juga kisah surat, itu surat-surat pendek. Itu para ulama, sahabat, mereka mempraktekkan akan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah itu, ya, poin masalah contoh. Ada pun contoh yang kedua adalah di dalam menyikapi, contohnya adalah di dalam menyikapi Palestina. Maka dalam kesempatan kali ini juga kita sampaikan pada jemaah sekalian untuk memiliki, ya, kepedulian terhadap musibah yang sedang menimpa kaum muslimin di Palestina. Apakah dengan doa kita, apakah dengan rasa sedih kita, apakah perhatian kita, ya, bahkan bisa dalam bentuk tulisan kita di media sosial, bentuk dukungan kita, ya, karena seluruhnya adalah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita hanya diam saja, tidak punya rasa sedih, perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka ini sekali lagi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau orang yang tadi salah di dalam menyikapi urusan Palestina, ya, maka ini diantara hal yang sangat kita sayangkan sekali, ya, yang sangat kita sayangkan sekali. Jadi pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasannya nggak perlu sikap yang baik bagi kaum muslimin di Palestina adalah hijrah, tinggalkan
tanah air kalian, hijrahlah. Ini adalah sikap yang salah, ya, sikap yang salah, bertentangan dengan uh, ya, nalar, ya, dan begitu pula bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana logikanya? Kita punya rumah, kemudian ada maling yang mau masuk ke dalam rumah kita, mengambil, menjarah harta kita, kemudian kita persilahkan begitu saja. Nah, ini nggak masuk logika, nggak masuk logika. Bahkan Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membela hartanya, ketika hendak diambil oleh orang, maka ketika dia terbunuh dalam membela hartanya itu, maka dia adalah syahid. Apalagi kaum muslimin di Palestina yang saat ini mereka sedang membela tanah air mereka. Ini adalah membela tanah kelahiran mereka dari rampasan Zionis Israel. Ini baru logika saja, belum lagi dalil Al-Quran, ya, dalil Al-Quran. Baik, dan begitu pula alasan-alasan yang lainnya, ya, ini tentunya sekali lagi berangkat dari tidaklah seseorang diberikan kenikmatan yang paling besar setelah Islam daripada sehatnya pemahaman kita terhadap syariat. Wallahu a'lam, mungkin hanya yang dan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mempersatukan bacaan pada muslim. Nah, selama ini jujur dari mulai saya bisa sholat atau sholat, bacaan betul yang terakhir itu nasolati komisi daya komisi hingga hirobil alamin dari jalan Allah. Tapi saya temukan di berada di sini berbunyinya warna bukan minal muslimin, apa walau muslimin ya. Sudah dibaca, Pak. Terakhirnya, nasari kalamu wabidari kaum itu anak minal muslimin, itu sama saya baca. Ya. Tapi di sini saya temukan wahana awalul muslimin. Yang benar mana? Nanti jangan sampai saya kan salah baca, salah juga pengertian. Ustaz. Baik. Ustaz. Jadi jamaah sekalian, kalau itu adalah doa iftitah, doa iftitah bukan doa tasbih. Jadi doa iftitah yang sering dibaca oleh kaum muslimin, yang pertama adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Kemudian inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Baik, jadi yang pertama untuk difahami bahwa lafaz doa iftitah ini itu pada dasarnya berasal dari dua riwayat, ya, berasal dari dua riwayat. Riwayat yang pertama itu dari sahabat Abdullah bin Umar yang redaksinya adalah wa subhanallahi wa asila, sampai sini saja.
Ya, sampai sini saja. Ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya digabungkan dengan riwayat yang lainnya, yaitu adalah yang redaksinya sebenarnya tanpa menggunakan ini. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, ya, musliman wa ma ana minal muslimin la syarika lahu bidzalika umirtu, ya, wa ana minal muslimin, ya, dan seterusnya. Itu adalah riwayat yang kedua dari Sa'ad Abu Hurairah. Artinya itu doa yang sering kita baca atau yang dibaca oleh kaum muslimin itu berasal dari gabungan dua riwayat. Adapun kalau di dalam Al-Quran, ya, kalaupun ada di dalam Al-Quran, redaksinya adalah wa ana awwal muslimin, wa ana awwal muslimin, itu adalah redaksi dalam ayat Al-Quran. Sedangkan kalau yang di dalam doa itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi bukan tidak tidak bertentangan. Terkadang juga di dalam Al-Quran ada terdapat lafaz minal muslimin juga, ya. Wa ana awwal muslimin, ya, ada juga terkadang menggunakan lafaz minal muslimin. Jadi kalau di dalam Al-Quran yaitu redaksi Al-Quran. Kalau yang di dalam doa itu adalah redaksi yang diajarkan oleh Rasul. Ya, Mas. Oke. Cukup jemaah sekalian. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji bermanfaat semua, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing amal kita meridainya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri majelis kita dengan membaca hamdalah dan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.